Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan sekalian makhluknya di satu padang lapang yang luas, tapi kalau mau dibandingin dengan jumlah makhluk Allah yang Allah kumpulkan di padang lapang tersebut, maka padang lapang tersebut sangatlah sempit, terbatas. Ini kita sekarang hidup di Jakarta, aneh di Tangerang, di Ciledug. Ini kita hidup udah sempit banget, betul. Negeri kita sempit, rumah-rumah kita berdempetan sempit. Coba ente bayangin, padahal kita ini banyak orang tiap hari ada aja yang mati, ada aja yang angkat kaki, tetap aja ini dunia sempit. Tapi coba ente bayangin, ketika seluruh makhluk Allah dibangkitkan semuanya dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, berapa banyak tuh? Sekarang aja nih di sensus udah 7 miliar umat manusia yang ada. Ini yang sekarang nih, yang hari ini. Belum tahu yang besok, yang lusa lain lagi, yang tahun depan lain lagi jumlahnya. Itu semuanya kalau mau dikumpulkan dengan yang dari sejak Nabi Adam sampai zaman kita, sampai hari kiamat, gak kehitung jumlahnya. Itu baru manusia, belum binatang, belum jin, belum yang lain-lainnya. Semua ciptaan Allah dikumpulin, dibangkitkan di hari kiamat. Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Allah bilang, tidakkah mereka berpikir bahwasanya mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim, di hari yang menakutkan, yang dahsyat, yang berat, yang agung. Hari apa itu? Hari di mana manusia dan sekalian makhluk Allah dibangkitkan untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Berat itu keadaan, dikumpulin jadi satu. Sehingga disebutkan di dalam beberapa riwayat, orang yang beruntung di hari itu adalah orang yang mendapati tempat untuk berpijak. Sebagian besar manusia nggak dapat tempat untuk berpijak. Dia meletakkan kakinya di padang mahsyar. Di bawah telapak kakinya dia terdapat 1000 telapak kaki, dan di atas telapak kakinya terdapat 1000 telapak kaki. Saking penuhnya manusia bertumpuk-tumpuk bagaikan ombak di lautan. Itu di padang mahsyar. Kemudian tuh udah berdesak-desakan kayak begitu, gak cukup segitu aja kita udah capek. Berat tuh keadaan. Bagaimana kiranya ditambah itu semua, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, kita kadang di rumah malam keringetan, kepanasan. Padahal jarak matahari berapa jauh? Jauh banget, terus terang Anda nggak tahu hitungannya berapa. Jauh banget. Segitu kadang malam hari. Tengah hari bolong, panas lagi. Segitu mataharinya jauh. Kira-kira dideketin deh, ya, tambah dekat setengahnya dari yang sekarang, melepuh kita, nggak bisa hidup di muka bumi. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya di hari itu, di padang mahsyar, matahari didekatkan oleh Allah qadra mil, kadar 1 mil. Tahu gak 1 mil itu dekatnya kayak apa? Hah? Ini dari sini ke jalan raya tuh, ya kurang lebih 1 mil, 1 kilometer kurang lebih. Dari sini ke jalan raya sana itu, nggak tahu jalan apa namanya tuh, jalan raya, Jalan Keramat Raya situ. 1,5 kilo kurang lebih. Ini 1 mil kurang lebih dari sini ke sana. Kira-kira kalau untuk matahari dideketin bagaimana panasnya? La ilaha illallah. Dalam bahasa Arab, hatta periwayat hadis ini mengatakan, dia ini si periwayat hadis, dia bilang, saya nggak tahu apa maksudnya Rasulullah ketika mengatakan qadromil, kadar 1 mil. Sebab kalimat mil di dalam bahasa Arab punya 2 arti. Arti yang pertama ini dia jarak kurang lebih 1,5 kilo itu, 1 mil. Dalam bahasa Arab juga kata mil mengandung arti, ente tahu sifat mata gak? Sifat mata
Itu jarumnya tuh yang bakal ente pakai ada dinamakan mirwat atau juga dinamakan mil. Sahabat periwayat ini hadis bilang, saya nggak tahu maksudnya Rasulullah ketika mengatakan matahari didekatkan kadar 1 mil, apakah yang beliau maksud didekatkan kadar itu jarak 1,5 kilo itu atau 1 mil itu tuh seujung jari. Nggak tahu apa maksudnya. Yang jelas mau seujung jari atau 1.000.000 kilometer tetap aja panas tuh matahari, nggak kuat. Nah itu di hari kiamat matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai cuman saat itu kagak ada kematian. Itu yang berat. Kalau didekatkan matahari kita melepuh mati udah habis selesai. Tapi ternyata enggak. Kematiannya cuma sekali doang tuh waktu di dunia. Itu cuma satu kematiannya. Didekatkan tuh matahari. Manusia semuanya tersiksa. Udah bertumpuk-tumpuk di hari kiamat bagaikan ombak di lautan. Terus mereka kepanasan sampai semuanya tuh melepuh, semuanya tenggelam dengan keringatnya. Dan keringat orang saat itu menenggelami si pemilik ini sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, ada beberapa yang yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada beberapa yang sampai ke lututnya. Ada beberapa yang tenggelam sampai di dalam keringatnya yang bau busuk. Ente kira air biasa aja kalau merenang, kagak, yang bau busuk keringatnya. Nah, tersiksa orang dalam keadaan begitu. Ada yang tenggelam sampai ke pusarnya, sampai ke dadanya beberapa, sampai ke hidungnya kata Rasulullah sambil mengisyaratkan begini. Ada lagi yang tenggelam 70 hasta di dalam keringatnya. Nabi sampai kasih isyarat seperti itu. Kalau cuma tenggelam, ente tenggelam, naudzubillah, jangan sampai, ini contoh aja tenggelam